Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagus Arlangga. Hari ini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling. Jadi apa sih CPU scheduling itu? Ibaratnya CPU itu sebagai satpam bank dan nasabah-nasabah itu sebagai tugas atau task dari si sistem operasi. Jadi CPU itu akan membagi tugasnya sesuai dengan algoritma berikut. Sebelumnya kita ke pertanyaan dulu. Jadi kita ada 5 proses. Proses pertama dia datang di 0, arrival time-nya 0 dan burst-nya 5. Jadi dia butuh 5 satuan waktu untuk diselesaikan. Kemudian P2 dia datang di 1, kemudian dia butuh 2. P3 datang di 2, dia butuh 3, dan P4 datang di 3, dia butuh 10. Jadi prosesnya besar. P5 dia datang di 6 dan butuh 8. Lanjut. Berikut adalah algoritma-algoritmanya. Jadi kalau diibaratkan algoritma itu bagaimana sih si petugas bank tersebut menyelesaikan tugas-tugasnya, bagaimana cara dia melayani nasabahnya. Nah, lanjut. Pertama ada FIFO. FIFO atau FCFS, first come first serve. Dia sifatnya non preemptive. Jadi apa artinya? First come first serve berarti siapa yang datang paling pertama dilayani paling pertama. Kemudian non preemptive berarti tidak dapat diganggu gugat. Jika ada proses yang datang sementara proses yang lain belum selesai dilayani, jadi proses yang baru tersebut harus menunggu. Seperti itu. Kemudian SJF atau shortest job first, sama juga dia non preemptive. Bedanya dia akan mengerjakan yang paling singkat dulu dalam suatu waktu. Misal ada proses 1 dan proses 2 dia datang di waktu yang bersamaan, namun proses 2 lebih singkat, maka proses 2 akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian STCF atau shortest time to completion first. Bedanya ini preemptive. Jadi dia mirip seperti SJF, namun dia bisa diganggu gugat. Artinya jika ada proses baru yang lebih singkat, maka proses yang lama akan ditinggalkan dahulu dan diutamakan proses yang baru tersebut. Kemudian round robin. Round robin itu bisa dibilang adil. Jadi setiap proses itu dapat jatah waktu yang sama. Misal disebutnya quantum ya, time quantum atau time slice. Misal time quantum kita ada Q3. Jadi tiap proses itu dapat jatah 3 satuan waktu. Seperti itu. Lanjut kita ke Gantt chart. Ini Gantt chart dari FCFS. Bisa kita lihat di sini. Pertama, P1 datang di 0. Kemudian dia butuh waktu 5 satuan waktu. Jadi full dari 0 sampai 5 P1 dijalankan. Kemudian P2 itu dia datang di 1, namun dia dijalankan di 5 karena nunggu P1 selesai tadi. P2 jalan dari 5 sampai 7, kemudian P3 dia datang di 2, dia dijalankan di 7, dari 7 sampai 10. Lanjut ke P4, dia datang di 3, tapi dia dijalankan di 10. 10 sampai dia anjing. Tadi nyampe mana? Astaga. Ya aku jujur malas nih. Ya gitu. Di P3 dia udah datang di 2, tapi dia dijalankan di 7. Nunggu P2 selesai kan. Dia jalan di 7 sampai 10, dan P4 dia udah datang di 3. Namun dia jalan di 10 sampai ke 20. P4 itu proses yang besar. Lalu P5 dia datang di 6. Kemudian jalan di 20, dari 20 sampai 28 karena dia butuh 8 satuan waktu. Sekarang kita bahas ke turnaround time. Turnaround time itu simpelnya adalah completion time dikurang arrival time.
Completion time itu adalah waktu proses itu selesai dijalankan. Dikurang arrival time itu saat pertama kali proses tersebut datang. Jadi kalau diibaratkan itu udah berapa lama nasabah itu ada di bank tersebut dari dia datang sampai dia pulang. P1 punya turnaround time 5. Dia datang di 0, dia langsung dijalankan sampai 5. Kemudian P2 dia punya turnaround time 5. Dia datang di 1 dan selesai dijalankan pada 7. Jadi 7 kurang 1, 6. Kemudian P3 dia datang di 2, selesai di 10, 10 kurang 2, 8. P4 dia selesai di 20, dia datang di 3. Jadi dia punya turnaround time 17. P5 dia datang di 6. Dia datang di 6, selesai di 28. Turnaround time-nya 22. Kemudian kita cari rata-ratanya. Kita tambahin semua, lalu dibagi ada berapa proses? Ada 5. Kita tambah, kita bagi 5, dapat 11,6. Selanjutnya adalah response time. Jadi response time itu simpelnya adalah berapa lama sih nasabah nunggu dari dia datang sampai dia dilayani. Seperti itu. Jadi contoh kita punya P1, dia datang di 0 dan dilayani di 0. Jadi 0 kurang 0, response time-nya adalah 0. Seperti instan. P1 instan, dia langsung dilayani. Kemudian P2 dia datang di 1, kemudian dia dilayani di 5. Jadi 5 dikurang 1, 4. Kemudian P3 dia datang di 2. Dia datang di 2 dan dilayani di 7. P3 punya response time 7 dikurang 2, 5. P4 datang di 3. Kemudian dia mulai jalan di 10. Ini. Dia jalan di 10. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Terakhir P5 dia datang di 6. Dia datang di 6 dan mulai dijalankan di 20. Jadi 20 dikurang 6, 14. Kemudian kita cari rata-ratanya, kita jumlah dari P1 sampai P5. Setelah kita jumlah, kita bagi 5, ketemu rata-ratanya 6. Seperti itu. Lanjut. SJF atau shortest job first. SJF yang kita bahas kali ini adalah SJF non preemptive, artinya dia tidak dapat diganggu gugat. Jadi setelah dia menjalankan suatu proses itu akan dijalankan sampai selesai. Misal di sini kita punya P1. P1 dia datang pada waktu ke-0. Karena dia datang pertama dan cuma dia yang datang, maka dia dijalankan dari 0 sampai 5 karena dia butuh 5 satuan waktu. Kemudian pada waktu ke-1 P2 datang. Dia dijalankan setelah P1. Jadi dia jalan dari 5 sampai 7. Dan seterusnya pada detik kedua P3 datang. Dan P3 dijalankan dari 7 sampai 10. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah SJF yang sedang bekerja. Karena pada detik ke-10 sudah ada 2 proses yang menunggu. Ada P4 dan P5. P4 sudah datang pada detik ke-3 dan P5 sudah datang pada detik ke-6. Dan karena P5 butuh waktu yang lebih singkat untuk dijalankan, maka P5 akan dijalankan duluan oleh algoritma SJF ini. P5 dijalankan sampai selesai. Dia selesai pada detik ke-18. Kemudian dari 18, P4 jalan sampai 28. Seperti itu. Pause dulu. Sekarang kita lanjut ke hitung-hitungannya. Pertama kita hitung turnaround time dari SJF. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, turnaround time itu completion time dikurang arrival time, atau waktu dia selesai dikurang waktu dia datang. Pertama P1 dia selesai di 5, datang di 0, jadi 6.
P3 dia selesai di 10, datang di 2 jadi 8. P4 dia selesai di 28 dan datang di 3, maka 25. Itu juga P5 dia selesai di 18 dan datang di 6. Jadi 18 kurang 6, 12. Kemudian kita hitung rata-ratanya, kita jumlahkan semua ini, lalu kita bagi 5, ketemu 11,2. Kalau kita ingat, SJF turnaround time-nya, rata-rata turnaround time-nya lebih rendah, sedikit lebih rendah dibanding FIFO atau FCFS. Lanjut ke response time. Sama kayak tadi, response time itu waktu pertama kali dieksekusi dikurang waktu datang atau arrival time. P1 dia dijalankan di 0 dan datang di 0, maka response time-nya 0 atau instan. Kedua, dia jalan di 5. Ya kan? Dia jalan di 5. Lalu dia datangnya di 1, maka 5 kurang 1, 4. Begitu juga P3. Dia jalan di 7, kemudian dia datang di 2, maka 7 kurang 2, 5. Kita ke P4 dulu di sini. Nah, karena urutannya nggak ngaruh ya, nggak ngaruh sama Gantt chart, jadi bebas saja. P4 dia jalan di 18 dan dia udah datang di 3, maka respons time-nya 18 kurang 3, 15. P5 dia dijalankan di 10 dan dia udah nunggu dari 6. Dia datang di 6. Maka respons time-nya 10 kurang 6, 4. Dan kita hitung rata-ratanya. Kita jumlah kelima ini lalu kita bagi 5. Hasilnya adalah 5,6. Dan dia juga lebih rendah dibanding FCFS tadi. Kemudian kita lanjut ke STCF, Shortest Time to Completion First, atau SJF Preemptive. Atau preemptive itu artinya bisa diganggu gugat, jadi proses yang udah jalan bisa dikembalikan ke antrian, balik ke queue. Di sini kita punya P1 itu datang di 0, lalu langsung dijalankan sampai detik ke-1. Di detik ke-1, P2 udah datang dan udah menunggu. Lalu algoritma STCF membandingkan mana yang waktunya lebih singkat. Ternyata sisa waktu P1 itu lebih besar daripada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan P2. Jadi di sini P2 dijalankan dulu dari 1 sampai 3. P2 selesai, kemudian P3 dijalankan. P3 dari detik ke-3 sampai ke-6 dia dijalankan sampai selesai. Kenapa? Karena pada detik ke-3 P4 yang datang itu dia ukuran waktunya, dia butuh waktu yang lebih besar untuk selesai. Jadi tetap P3 yang diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian pada detik ke-6 semua proses itu sudah menunggu dari P1, P5 dan P4 sudah menunggu di queue. Jadi mereka nunggu untuk diselesaikan. Kemudian STCF membandingkan mana sih yang paling singkat. Dan ternyata P1 yang paling singkat. Jadi P1 dijalankan dari 6 sampai 10. P1 selesai. Kemudian bandingkan lagi mana yang lebih singkat. Ternyata P5 lebih singkat. P5 dijalankan dari 10 sampai 18. Kemudian terakhir P4 dia dijalankan dari 18 sampai 28. Maaf, ini kepotong. Tapi P4 jalan sampai 28 dan selesai semua proses tereksekusi. Lalu kita ke hitung-hitungan. Sama aja kayak tadi, turnaround time dan response time. Di sini P1 dia selesai di 10. Jadi lama ya. Dia selesai di 10 karena tadi dia balik ke queue dulu untuk P2. Jadi P1 tuh ngalah lah, bisa dibilang. Dia datang di 0 dan selesai di 10. Jadi turnaround time-nya 10. Lama. Lalu P2 dia selesai di 3 dan dia udah datang di 1 tadi. Jadi 3 kurang 1, 2. P3 dia selesai di 6. Dan
dia datang di 2. 6 kurang 2, 4. P4 di sini. Ini urutannya nggak sesuai Gantt chart, tapi nggak apa-apa. Ini sesuai dari 1 sampai 5. P4 dia selesai di 28, ini kepotong. Dia selesai di 28 dan dia udah datang nunggu dari detik ketiga dari sini. 28 dikurang 3, 25. P5 dia selesai di 18 dan dia udah nunggu dari 6. 18 kurang 6, 12. Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata. Rata-rata kita jumlah semuanya, lalu kita bagi 5 sama dengan 10,6. Jadi rata-rata turnaround time dari STCF ini adalah 10,6. Kemudian response time. Seperti tadi, waktu pertama dieksekusi dikurang arrival time atau waktu pertama dia datang. P1 dia datang dan langsung dieksekusi. Jadi 0 kurang 0, 0. Instan. P2 dia datang di 1 dan langsung dieksekusi juga di 1 karena berkat algoritma STCF tadi. P2 lebih singkat dari P1, makanya dia langsung jalan sampai selesai. Response time-nya P2 0 juga, 1 kurang 1. Kemudian P3 dia jalan di 3 dan dia datang di 2. Jadi 3 kurang 2, 1. Response time-nya singkat. Kemudian P4 di sini dia udah menunggu dari 3, dia udah datang di sini. Kemudian dia dijalankan di 18. 18 kurang 3, 15. Kemudian P5 dia datang di sini nih. Dia datang di 6, udah nunggu dari 6. Jadi dan dia jalan di 10 ya. Dia jalan di 10. Jadi 10 kurang 6, 4. Rata-ratanya kita tambah semua, kita jumlah, kita bagi 5. Hasilnya adalah 4. Dan sepertinya lebih singkat seingat saya dibanding sebelumnya. Nanti kita bahas. Kemudian lanjut. Kemudian yang terakhir adalah round robin. Round robin itu bisa dibilang algoritma yang adil karena setiap proses itu dapat jatahnya masing-masing. Di sini kita punya jatah atau queue. Biasanya disebut queue atau quantum leap. Quantum time. Sorry. Biasa disebut quantum time. 3. Jadi kita punya queue sama dengan 3. Jadi tiap proses dapat jatah 3. 3 satuan waktu. Di sini ada P1. Kita lihat di sini P1 punya burst time 5. Sementara dia cuma dapat jatah 3. Jadi P1 jalan dari 0 sampai 3 dan sisa 2. P1 balik ke antrian. Kemudian P2 masuk ke proses. P2 dia cuma butuh 2. Jadi burst time P2 itu 2. Sini 1, 2. P2 selesai dijalankan. Selanjutnya P3 masuk. P3 masuk dan karena burst time dia 3, dia langsung selesai di sini. 1, 2, 3, P3 selesai. Kemudian ke P4. P4 itu dia burst time-nya 10. Sementara di sini jalan sebanyak 3. Jadi 10 kurang 3 sisa 7. P4 sisa 7 dan kembali ke antrian. Selanjutnya P5 masuk. P5 itu burst time-nya 8. 8 dikurang 3, 5. Jadi di sini jalan sebanyak 3 kan, 3 satuan waktu. Jadi P5 sisa 3, balik lagi ke antrian. Kemudian kita balik ke awal di sini P1. P1 tadi sisa berapa? Sisa 2. P1 sisa 2 jalan sebanyak 2 satuan waktu. P1 selesai. Kemudian langsung P4 yang udah nunggu di antrian tadi. P4 jalan sebanyak 1, 2, 3. Tadi 7 dikurang 3 berapa? 7, 6, 5, 4. P4 sisa 4. Sini. P4 selesai dijalankan di sini, balik ke antrian dan sisa 4. Jadi P4 tuh belum tuntas ya. Kemudian P5 tadi sisa 5. Dia di sini jalan sebanyak 3 kali, 3 satuan waktu, sorry. 1, 2, 3. P5 sisa 2. Balik lagi ke antrian. Kemudian di sini P4 masuk. Tadi kita tahu kan P4 itu sisa 4. Jadi di sini jalan sebanyak 3 satuan waktu. 1, 2, 3. Habis jatah dia dan sisa 1. Jadi
dia belum selesai dan sisa 1 detik atau burst time-nya sisa 1, dan kembali ke antrian. Selanjutnya P5 masuk, karena P5 tadi sisa 2 kan, langsung dia selesai di sini 1 2. Kemudian terakhir P4 masuk nih, tadi dia sisa 1 kan, masuk di sini. P4 jalan sebanyak 1 satuan waktu dan selesai. Ya, kemudian kita lanjut ke perhitungan. Turnaround time di sini definisinya completion time dikurang arrival time, jadi waktu dia selesai dikurang waktu dia datang. P1 dia datang di 0 dan selesai di 16 di sini nih. Jadi 16 kurang 0, 16. P2 dia datang di 1 dan selesai di 5 di sini. Jadi 5 kurang 1 4. P3 juga sama, dia selesai di 8 dan datang di 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. P4 dia selesai di sini nih, di ujung di 28. Dan P4 udah nunggu, udah datang dari 3. Jadi 28 dikurang 3, 25. Kemudian P5 dia selesai di sini di 27. Dan dia udah datang dari 6. Jadi 27 kurang 6, 21. Kemudian kita hitung rata-ratanya seperti tadi, kita jumlahkan semuanya lalu kita bagi 5 karena di sini ada 5. Jadi ketemunya 14,4. Sekarang ke response time. Definisinya kayak tadi, waktu pertama kali dieksekusi dikurang arrival time atau waktu dia datang. P1 dia datang di 0 dan langsung dijalankan di 0 juga, jadi instan. P2 dia datang di 1. Datang di 1 dan dijalankan di 3 nih. Jalan di 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. P3 dia datang di 2, jalan di 5, jadinya 5 kurang 2 sama dengan 3. Itu juga P4. P4 datang di 3. P4 datang di 3 dan jalan di 8. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. P5 dia datang di 6. Datang di 6 dan dijalankan di 11 nih di sini. Jadi 11 kurang 6 sama dengan 5. Kemudian kita hitung rata-ratanya atau average-nya. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi 5, ketemunya 3. 3,4 sama. Lalu, mana yang terbaik? Nih, kita udah kumpulin dari FCFS, SJF, STCF, dan round robin. Kita bandingin rata-rata turnaround time dan rata-rata response time-nya. Di sini bisa kita lihat nggak ada yang sempurna. Kalau mau turnaround time-nya kecil, response time-nya tinggi. Itu juga sebaliknya. Jadi itu trade-off-nya. Kalau response time-nya kecil, turnaround time-nya gede seperti round robin nih. Dia response time-nya paling kecil, jadi dia paling responsif, paling cocok untuk aplikasi responsif. 3 dia response time-nya. Tapi turnaround time-nya paling besar dibanding yang lain, 14,4. Kemudian kita lihat yang turnaround time-nya paling kecil, di sini ada STCF 10,6 dan response time-nya 4. Jadi untuk bisa dibilang secara balance atau keseluruhan, kalau mau yang paling seimbang antara turnaround time dan response time, kita pakai STCF. Dia turnaround time-nya tidak gede-gede amat dan response time-nya juga nggak gede-gede amat. Dia bisa dibilang paling balance seperti itu. Lanjut, di sini kita kenal dengan konsep baru namanya MLF-Key. Apa itu? MLF-Key adalah multi-level feedback queue. Jadi dia mengkombinasikan algoritma yang kita pelajari tadi itu dikombinasikan di MLF-Key. Sekarang kita masuk ke MLF-Key atau multi-level feedback queue. Di sini kita punya 3 level. Dari skema kita ini ada 3 level. Level 1 dengan Q0 merupakan prioritas tertinggi, level 2 dengan Q1 prioritas menengah, dan level 3 Q2 itu prioritas paling rendah. Di MLF ini kita punya namanya aturan demosi atau bisa dibilang turun kelas lah. Ini kan tiap level itu punya quantum time ya. Di level 1 dan level 2 ini ada quantum time atau jatah
bisa dibilang jatah. Jadi jika suatu proses sudah menghabiskan jatahnya, mereka akan turun kelas. Gimana detailnya? Kita lanjut bahas. Sebelumnya, kita punya proses-proses kita ini. Kita punya 5 proses dari 5, 2, 3, 10, 8. Ini proses kita ya. Dengan masing-masing burst time-nya. Nah, kita mulai dari timeline 0 sampai 4. Di sini P1 jalan sebanyak 2 detik atau 2 milisecond. Setelah itu P1 menghabiskan jatahnya dan dia turun kelas menerapkan aturan demosi tadi. Dia jatahnya habis, dia turun dari Q0 ke Q1. P2 selesai karena sesuai dengan burst time-nya dia yang juga 2 milisecond. Lanjut. Kemudian proses baru masuk, ada P3, P4, P5. Jadi yang kita ingat tadi di awal, tiap proses yang baru masuk itu akan masuk ke Q0 atau prioritas tertinggi. Jadi di sini ada P3, P4, P5. P3 jalan, dia sisa 1. Dia turun ke Q1 nih. Begitu juga P4 dan P5. Mereka nggak selesai di Q0, jadi mereka semua turun kelas atau demosi ke Q1. Ini sisanya di sini. Lalu di Q1 ini P1 dan P3 selesai dijalankan di timeline 10 sampai 15 selesai. Kemudian di timeline ke-15 saat P4 ini lagi jalan, ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Apa itu? Priority boost. Jadi kita punya priority boost pada detik ke-15. Jadi setiap 15 detik ada priority boost. Apa itu priority boost? Jadi proses-proses yang belum selesai di level bawah akan dinaikkan atau naik level, naik kasta. Di sini kan kita punya P4 dan P5 yang belum selesai tadi. P4 dan P5 itu belum selesai. Dan karena dia terkena priority boost, dia naik level. Dia masuk ke Q0. Apa fungsinya? Untuk mencegah starvation atau kelaparan CPU. Karena tanpa mekanisme ini, P4 dan P5 mungkin aja nggak pernah dieksekusi jika ada proses baru yang terus-terusan masuk. Jadi mereka tuh kayak ketimbun gitu. Lanjut di sini P4 dan P5 pada timeline 15 sampai 19 ini mereka jalan, tapi mereka belum selesai juga. Mereka turun kelas lagi ke Q1. Demosi. Lalu di Q1 ini P5 udah selesai nih. Dari timeline 19 sampai 27 P5 selesai. P4 belum juga. P4 turun kelas lagi. Dia turun kelas ke Q2. Di Q2 ini beda, nggak seperti Q0 dan Q1 yang pakai round robin dengan quantum time gitu. Di Q2 kita pakai FCFS tanpa batas kuantum. Di Q2 ini P4 diselesaikan karena nggak ada proses baru juga. Udah, kita selesai di sini pada detik ke-28. Selesai seperti itu. Jadi ini gambaran dari 0 sampai 28 tadi. Jadi banyaknya proses jalan di Q0 ya. Bisa dilihat di sini. Ya, jadi seperti itu presentasi dari saya. Nah, video ini akan saya buat publik. Semoga bermanfaat bagi semua yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.